Selanjutnya untuk materi ketiga oleh Bapak Dr. Iwayan Gede Wiryawan SHMH dari Universitas Mahasaraswati Denpasar dengan topik ilmu hukum dalam pengabdian masyarakat. Nah, ini sangat penting ini. Jangan sampai kita salah langkah nanti kita kena rompi oranye nanti gitu. Bukan lagi Jumat keramat, tapi Jumat tidak berkat katanya Pak Adi gitu. Monggo Pak Wiryawan silakan share screen. Oke. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Jadi terima kasih Bapak-bapak, Ibu, guru-guru saya ini yang sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk sebenarnya kalau dibilang sharing ini Bu, sebenarnya saya masih banyak harus belajar dengan para guru saya yang di Pripmas Indonesia yang memang kebetulan di bidang pengabdian masyarakat ini Bapak Ibu sudah sangat luar biasa. Tapi karena kalau istilahnya di Bali itu Mas itu beli Dani itu meminta ke saya padahal saya sebenarnya merasa belum layak menjadi informan bagi Bapak Ibu, tapi karena memang Bidani memberikan dan Bapak-bapak di Pripmas Indonesia memberikan kepercayaan, saya mencoba untuk sedikit sesuai dengan bidang keilmuan saya, yaitu ilmu hukum. Jadi, awal cerita kenapa saya memilih topik ini, Bapak Ibu, di sekolah Pripmas Indonesia yang pada hari ini, karena memang saya ingin bercerita sedikit tentang paradigma bagaimana posisi ilmu hukum dan perkembangannya di masyarakat internasional dan di Indonesia pada khususnya. Nah, jadi saya ini sudah menjadi pengetahuan dari Bapak Ibu semua, yaitu pasal 20 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 2003 tentang Sisdiknas, penyelenggaraan Tridharma dan dasar-dasar hukum yang lain tentang guru dan dosen, melakukan tugas keprofesionalan dosen, berkewajiban melakukan Tridharma, dan yang tidak kalah pentingnya adalah PPM memiliki posisi yang sama penting dengan dua dharma lainnya, yaitu pendidikan dan penelitian. Tapi ada satu hal yang membuat saya sangat tertantang memberikan semacam ikut urun rembuk pada kali ini ketika Blidani itu bercerita bahwa kok pengabdian masyarakat itu ketika sudah dilakukan pada satu organisasi, dia tidak bisa seperti quote-nya Pegadaian, mengatasi masalah tanpa masalah, tetapi mengatasi masalah menimbulkan masalah baru. Ketika sudah produknya sudah jadi, organisasinya sudah jadi, sudah mulai berjalan, muncul masalah baru. Jadi kalau boleh dibilang bahwa apa yang sebenarnya menjadi persoalan utama ketika kita menghadapi hal tersebut. Saya sedikit bercerita, ini mungkin Bapak Ibu, PPM itu yang sudah menjadi pengetahuan Bapak Ibu semua, para senior di sini. Nah, jadi berbasis kewilayahan, permasalahan, sinergi, multidisiplin, dan bermitra, kegiatannya terstruktur, target luaran yang jelas dan dapat diukur,
berkelanjutan, tuntas, dan bermakna. Nah, itu. Tapi yang menjadi titik tolak saya adalah di spesifikasi kita, kenapa ketika pengabdian masyarakat itu dilakukan dan dalam tanda petik dari segi keilmuan yang lain dianggap sudah berhasil dan sehingga menghasilkan income dan lain sebagainya, jadi suatu saat muncul masalah baru gitu. Dan pada saat muncul masalah baru, datang Bapak Ibu mungkin dari tim akan mendatangi teman-teman di Fakultas Hukum. Nah, jadi kalau saya bilang, paradigma kita sekarang di pengabdian masyarakat itu masih berorientasi bahwa hukum itu kita ibaratkan sebagai pemadam kebakaran. Padahal hukum juga bisa sebagai sarana untuk mencegah kebakaran. Tetapi yang menjadi persoalan sekarang itu bukan pada Bapak Ibu di bidang ilmu yang lain, tetapi persoalan awalnya itu adalah di ilmu hukum itu sendiri. Mungkin Bapak Ibu ada yang dari Fakultas Hukum atau tidak, saya sedikit bercerita bahwa sebenarnya Fakultas Hukum itu sedikit tidaknya itu dipengaruhi ketika dia melakukan atau ikut dalam pengabdian masyarakat, berusaha untuk melakukan pemenuhan prinsip-prinsip PPM tersebut, yaitu kegiatannya terstruktur, target luaran yang jelas dan dapat diukur, berkelanjutan, tuntas, dan bermakna. Sehingga dari pandangan kaum akademisi hukum, itu diorientasikan selalu pada pembuatan produk hukum. Yaitu dia bentuk undang-undang, berbentuk anggaran dasar, anggaran rumah tangga, SOP, dan lain sebagainya. Nah, jadi persoalan itu sebenarnya sudah menjadi persoalan yang sangat lama bagi teman-teman di Fakultas Hukum, karena memang itu sangat dipengaruhi oleh adanya pemaknaan atau kriteria yang sudah sangat limitatif dalam basic di pengabdian itu. Yaitu apa? Yaitu harus ada target luaran yang jelas dan dapat diukur. Sehingga apa sebenarnya? Ada hal yang sangat penting yang ditinggalkan dalam proses bagaimana ketika kita masuk dalam satu wilayah, Bapak Ibu. Yaitu apa? Kegiatan pembangunan kesadaran hukum, kegiatan deteksi dan penemuan hukum di masyarakat yang akan kita masuki, itu adalah suatu kegiatan yang sangat abstrak. Yang mungkin bagi Bapak Ibu yang akan masuk dalam satu wilayah, itu menganggap itu adalah sesuatu yang sangat tidak penting karena memang tidak kelihatan. Karena apa? Luarannya tidak jelas, dianggarkan pun akan sangat susah. Jadi kalau beli Dani itu kemarin saya ikut di kolok di Buleleng di Bengkalo itu, yang bisa dianggarkan atau diberikan ruang itu adalah bagaimana peraturan itu keluar, yaitu anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Tetapi ketika kita melakukan deteksi dini terhadap nilai hukum apa yang dari sejarahnya tumbuh di sana, itu sebenarnya itu sangat abstrak dan dia sangat tidak terukur. Nah, itu. Padahal di satu sisi kita menghadapi satu permasalahan bahwa peraturan yang nanti akan kita buat, kebijakan yang kita akan buat itu adalah produk politik, Bapak Ibu. Sehingga apa? Kita anggaplah kita membantu pemerintah desa membuat perdes. Itu produk politik. Kita membantu Pemda membuat perda tentang KEM misalnya, atau anggaran dasar dan anggaran rumah tangga di satu organisasi. Itu adalah produk politik, Bapak Ibu. Jadi produk politik
produk politik itu tentu akan dipengaruhi oleh adanya keputusan politik, Bapak. Kalau bagi orang hukum yang memahami itu sebagai satu produk politik, nah, posisi Fakultas Hukum dia hanya melahirkan rancangan sebenarnya, Bapak Ibu. Dan disinilah para akademisi hukum itu merasa bahwa ketika kita ikut dalam pengabdian masyarakat, itu kita tidak akan bisa masuk kepada satu target atau luaran atau kegiatan yang terstruktur dengan luaran yang jelas. Karena dia pasti produknya yang ketika kita lakukan itu masih bersifat rancangan. Nah, itu. Ya, jadi yang apa? Nah, itu Bapak Ibu. Share ya. Yang share screen ya. Iya, Pak. Jadi begini Bapak Ibu. Ya. Akhirnya apa? Ketika di Fakultas Hukum itu sendiri memiliki pola pikir yang seperti itu, jadi permasalahannya itu bukan di bidang-bidang ilmu yang lain semata, tetapi di Fakultas Hukum itu sendiri, ketika dia memulai memiliki pemikiran seperti itu, akhirnya terjadi pergeseran paradigma hukum, bahwa hukum dianalogikan sesuatu yang konkret, Bapak Ibu. Sesuatu yang harus nyata kelihatan. Padahal itu sangat bertentangan dengan filosofi ilmu hukum bahwa hukum adalah sesuatu yang abstrak. Kenapa dibilang sangat abstrak? Dia itu akan menjadi dikonkretkan ketika ada keputusan politik. Nah, yang sebelahnya kan ada chat. Jadi Bapak Ibu mohon record correction. Yang di kami di Fakultas Hukum, ya? Okay. Kita sudah menyadari ini sebenarnya dari awal bahwa hukum dan politik itu adalah two sides of one coin. Jadi dua sisi mata uang. Terus di situ ada, terus ada, oh ya langsung gitu ya, tutup aja gitu ya. Nah itu Bapak Ibu. Nah, ya. Kenapa ini bisa terjadi Bapak Ibu? Mungkin saya sedikit cerita. Kenapa ini bisa terjadi? Mungkin sedikit cerita saya di dunia ini sebenarnya ada sistem hukum, 5 sistem hukum yang sangat besar. Yang pertama namanya sistem hukum Eropa kontinental. Ini atau di istilahnya itu namanya civil law. Jadi civil law ini adalah dia berorientasi kepada kodifikasi atau pembukuan dari aturan-aturan. Nah, jadi sumber hukum utamanya itu adalah peraturan perundang-undangan. Jadi negara Eropa itu civil law itu yang memakai itu adalah Jerman, Belanda, Prancis, Italia, Amerika Latin, dan Indonesia. Dan kebetulan Indonesia sebenarnya bukan dalam posisi di sini, Bapak Ibu. Indonesia itu nanti memiliki sistem hukum yang lain, namanya sistem hukum adat. Tetapi karena dijajah oleh Belanda, maka Indonesia terseret dalam sistem hukum yang dibawa oleh Belanda, namanya sistem hukum Eropa kontinental. Apa sistem hukum Eropa kontinental itu? Bahwa menganalogikan hukum itu sama dengan undang-undang. Jadi selalu melihat kalau kita mau mengatur sesuatu itu harus dibuat tertulis. Yang penting sudah disahkan tertulis. Kita tidak mau tahu nilai-nilai hukum yang ada di satu wilayah itu A misalnya, dan kita mau mengatur dengan B. Yang penting itu dibuat oleh orang yang berwenang, diaturlah dibuat itu B, pasti orang akan mengikuti itu. Itu
sistem hukum Eropa kontinental. Karena sumber utamanya itu undang-undang. Nah ini, makanya Indonesia sebenarnya itu kenapa memakai Eropa kontinental? Karena dijajah oleh Belanda. Eropa kontinental itu menganggap tidak ada hukum selain undang-undang. Jadi kita tidak mesti tahu di satu wilayah, di satu daerah, oh di sini ada nilai hukum A. Yang penting teman-teman datang di sana dan menginginkan mengatur itu seperti B, dibuatkan aturan, pasti mereka akan mau ikut. Itu kalau saya analogikan. Padahal dalam perkembangannya itu akan sangat susah terjadi. Itu pun termasuk ketika Belanda menjajah Indonesia. Belanda menjajah Indonesia pun sebenarnya sistem hukum adat tidak dihapus sedemikian rupa, tetapi berusaha dilakukan unifikasi atau penyatuan. Iya. Nah ini, yang kedua, di dunia ini ada namanya sistem common law. Nah, sejarah berkembangnya abad ke-11, negara yang memakai adalah Amerika Serikat, Kanada, Persemakmuran Inggris, Australia. Kalau common law ini sangat dekat, sebenarnya sedikit dekat dengan sistem hukum adat. Karena apa? Sumber utama adalah putusan hakim atau peradilan. Jadi, apapun yang menjadi putusan hakim atau peradilan itu akan otomatis menjadi hukum. Kumpulan di putusan-putusan pengadilan itu ketika dibukukan dia menjadi omnibus law. Itu sebenarnya. Makanya kalau Bapak Ibu sekarang mendengar ada keributan di omnibus law, karena di Eropa kontinental tidak pernah ada omnibus law sebenarnya sejarahnya. Itu. Tetapi omnibus law itu, kenapa di negara common law itu omnibus law tidak menjadi ribut? Karena pasal-pasal di omnibus law itu adalah pasal-pasal putusan-putusan pengadilan itu diubah menjadi pasal-pasal. Itu dia. Makanya kalau saya bilang, ini kalau di Indonesia, di negara-negara tetangga kita, ini dipakai oleh Malaysia. Karena Malaysia merupakan persemakmuran Inggris. Putusan hakim itu didasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat. Jadi, kalau boleh dibilang, sistem common law dengan Eropa kontinental ini adalah ibarat air dengan minyak. Sangat berbeda. Sangat-sangat berbeda, Bapak Ibu. Tetapi bangsa kita adalah bangsa yang dalam tanda petik sebenarnya agak sial, Bapak Ibu, dijajah oleh Belanda. Karena kita memiliki sistem hukum adat, tetapi masuk Eropa kontinental, makanya ramuan hukumnya itu seperti dicampur-campur. Jadi kalau Bapak Ibu pernah memakan makanan mungkin soto dicampur dengan bakso dicampur dengan makanan-makanan tradisional lain, ya begitulah rasa hukum di Indonesia. Jadi nyampur dia. Nah itu. Ini di dunia ini juga ada sistem hukum Islam. Bapak Ibu mungkin sudah mendengar, ini awalnya di Timur Tengah, kemudian menyebar pada negara Asia, Eropa, dan Amerika secara individual dan kelompok. Sumbernya ada Al-Quran, Al-Sunnah, Ijtihad, dan lain sebagainya. Kerangka ruang lingkupnya ibadat, muamalah, dan lain sebagainya. Ini kalau kami ceritakan, pada masa penjajahan, sistem-sistem hukum inilah yang diteliti oleh para ahlinya. Karena sistem-sistem hukum ini berkembang hidup dan tidak bisa
pernah bisa akan hilang. Nah, ini sistem. Jadi ini salah satu sistem hukum kita yang Bapak Ibu perlu pahami. Ini sebenarnya adalah sistem hukum asli Indonesia. Namanya sistem hukum adat. Sumber hukumnya adalah peraturan tidak tertulis, tumbuh berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum, sifatnya tradisional, berpangkal pada kehendak nenek moyang. Peran pemuka adat dalam menjaga keutuhan adat. Bahkan di Indonesia hasil riset ada 19 lingkungan hukum adat. Di dalam hukum adat itu ada hukum tata negara, hukum warga adat, perkawinan. Ini adalah sistem hukum asli bangsa Indonesia yang sekarang berusaha dikombain sebenarnya karena bangsa kita dijajah oleh Belanda dengan namanya Eropa kontinental. Itu di dunia, Bapak Ibu. Saya masuk sekarang, kenapa di Indonesia terjadi ada Eropa kontinental? Artinya adalah politik hukum masa penjajahan. Mengetahui Indonesia sudah memiliki hukum adat. Jadi Belanda sebenarnya sudah tahu, Bapak Ibu. Yang kedua, muncul istilah adat reh. Jadi ini buktinya bahwa Belanda mengetahui bahwa kita punya hukum adat. Sehingga di Indonesia itu ada 19 lingkungan hukum adat yang sebenarnya itu adalah warisan dari nenek moyang kita. Ini sangat mempengaruhi sistem hukum di kita. Terus bagaimana keberadaannya kok terjadi perubahan itu? Pertama, kita tidak bisa melepaskan ada sekolah namanya Rex School pada tahun 1909 sampai 1928. Jadi pada tahun 1909-1928 itu ada sekolah hukum ketika didirikan pertama kali atau Oplet School for the Island Rechtsgeleerdheid, sehingga namanya setelah itu berubah menjadi Rex School, itu didirikan oleh orang Belanda. Dijalankan oleh pemerintah Belanda yang sekarang menjadi Fakultas Hukum di UI. Itu sangat mempengaruhi kondisi hukum kita. Dan di Indonesia sekarang itu menyebabkan sangat berkembang ada namanya aliran positivisme, Bapak Ibu. Aliran positivisme ini memandang hukum itu hanya dibuat oleh pemerintah, oleh yang memiliki kekuasaan walaupun itu bukan pemerintah, oleh yang memiliki kewenangan walaupun itu bukan pemerintah, dan hukum itu harus tertulis. Jadi teman-teman hukum itu ketika melihat sesuatu yang tidak tertulis sudah dianggap, oh di sana tidak ada hukum, perlu kita buatkan hukum baru. Padahal harus kita sadari suatu wilayah kok bisa bertahan sangat lama, dia memiliki tatanan yang baik dan tidak ada konflik, berarti kita sudah memiliki persepsi bahwa di sana itu pasti ada hukum. Tetapi ketika tidak ditemukan sesuatu yang tertulis dalam satu kelompok atau wilayah itu, kita menganggap ini hanya kebiasaan yang mereka jalankan. Padahal tidak seperti itu. Nah, ini para ahli yang mempengaruhi hukum-hukum di Indonesia. Ada namanya John Austin, Gustav Rambruch, Hans Kelsen, Hart, dan nah, akibatnya apa? Karena terjadi dominasi, Bapak Ibu, positivisme. Inilah yang menyebabkan kalau kami di internal di Fakultas Hukum itu akan sangat sulit, merasa sangat sulit, Bapak Ibu, untuk optimal melakukan pengabdian karena terjadi dalam tanda petik pemahaman hukum itu hanya dalam tataran positivisme. Dan Bapak Ibu di luar sana yang di luar prodi ilmu hukum akan sangat sulit untuk berkolaborasi mengajak kami dan akan merasa bahwa hukum itu akan diperlukan ketika sudah terjadi permasalahan. Ini di dunia evolusi doktrin hukum berkembang karena positivisasi hukum,
hukum modern itu sangat kenapa? Karena hukum-hukum modern itu sangat dibutuhkan, harus tertulis. Jadi kalau tidak tertulis tidak ada hukum. Jadi kenapa orang di Kolok, di Bengkalau itu bisa bertahan lama hidupnya, tidak pernah ada konflik? Oh, mungkin karena mereka sudah bosan konflik, tidak ada. Padahal ketika kita harus menggali sebenarnya. Nah, ini yang terjadi. Kalau di dunia hukum kami sendiri itu sebenarnya sudah banyak yang mengkritik. Tapi kalau ketika masuk di Indonesia agak susah. Karena dalam tanda petik seperti Bapak Ibu tadi Pak Surando bilang itu, dalam tertib bapak-bapak pejabat sudah terkooptasi di sini bahwa ketika kita harus buat hukum tertulis. Nah, ini kalau di kita sudah dikritik namanya legal realisme, social controversies, fakta sosial bukan suatu yang objek dan mengetik ini. Bahkan yang paling dekat itu adalah critical legal studies. Jadi mahasiswa-mahasiswa Fakultas Hukum di Amerika sana itu sudah melakukan satu aliran namanya critical legal studies. Bahkan salah satu profesor kita di Undip itu namanya Profesor Sacipto Raharjo membuat namanya hukum progresif, Bapak Ibu. Jadi yang terjadi, Prof. Sacipto itu bilang bahwa hukum di Indonesia itu manusia untuk hukum. Harusnya hukum untuk manusia sebenarnya. Hukum untuk manusia ini adalah hukum yang progresif. Bahwa hukum itu dibuat sesuai dengan nilai-nilai atau culture dalam satu komunitas atau kewilayahan. Sehingga kalau hukum progresif ini dibuat, pasti akan bisa dibuat atau dijalankan dengan baik satu kegiatan atau satu konsep. Nah, ini ya, sedikit hukum harus paradigma hukum adalah peraturan perundang-undangan dan lain sebagainya. Akhirnya terjadi, Bapak Ibu, seperti yang saya bilang itu, mahasiswa dan dosen hukum terjebak dalam tujuan hukum, yaitu kepastian. Harus tertulis, mengesampingkan keadilan kemanfaatan. Karena menyadari hukum tertulis akibat politis itu, tetapi tetap mendasari utama berbicara hukum adalah peraturan perundang-undangan. Padahal kami di Fakultas Hukum, dosen-dosen hukum itu sudah tahu bahwa hukum tertulis itu lemah ketika berhadapan dengan politik. Tetapi tetap aja begitu, karena sudah jadi culture, Bapak Ibu. Sehingga yang lemah itu adalah legal finding. Di lingkungan akademisi hukum itu berupaya menemukan hukum di masyarakat. Jadi disinilah sebenarnya peran yang sangat sentral ketika kita melakukan pengabdian masyarakat, sehingga hukum yang selama ini terjadi adalah hukum sebagai pemadam kebakaran. Dan yang kedua, hukum ketika masalah sudah terjadi, hukum menjadi ultimum remedium. Apa itu ultimum remedium? Obat mujarab yang paling manjur. Jadi sakit pinggang dikasih obat itu, sakit kepala dikasih obat itu. Padahal belum tentu cocok. Itu apa? Itu dinamanya ultimum remedium. Padahal kita belum pernah mendeteksi awalnya ini sakitnya apa. Tetapi sama Bapak Ibu kedatang ke puskesmas pasti dikasih 3 obat, walaupun sakitnya berbeda-beda. Nah, sakit kepala itu, sakit pinggang itu, panas tinggi juga begitu, itu yang terjadi. Nah, itu kalau di istilah kami itu disebut ultimum remedium. Nah, ini Bapak-bapak dan Ibu harus memahami sekilas saya jelaskan tadi itu sebenarnya apa sebenarnya harus kita pahami. Hukum itu sebagai sarana preventif selain juga sarana represif. Karena kami yakin pengabdian pada masyarakat itu dengan target luaran yang sudah sangat jelas akan terbentuk satu organisasi yang efektif, efisien, dan memiliki berjalannya roda ekonomi, itu akan memiliki potensi masalah, Bapak.
Ketika potensi masalah itu muncul, kalau kita sudah melakukan pendeteksian dini, itu akan kita tahu obatnya. Kita akan tahu obatnya. Yang kedua, baru sebagai sarana represif. Nah, sehingga Bapak Ibu sebagai pengabdi harus paham dulu bahwa hukum itu sebenarnya ada 3, Pak. Pertama, represif, itu sebagai pemadam kebakaran. Hukum otonom, yaitu hukum yang dibuat karena memang untuk, misalnya di Bengkalo, itu karena organisasi harus ada ADRT. Ya kita buat ADRT. Entah benar atau salah, itu urusan nomor sekian. Kebutuhan. Untuk mendaftarkan di Pemda, harus ada ADRT, ya kita buat ADRT gitu, Mas. Itu hukum otonom. Jadi Bapak Ibu di KEM atau di Plipmas yang lain, mungkin, oh kalau ini mau mendaftarkan KEM-nya, kita buatkan yayasan, harus ada anggaran dasar, agar rumah itu dibuatkan. Nanti apakah benar kondisinya seperti itu dan lain sebagainya, itu namanya hukum otonom. Tapi yang sangat bagus itu adalah namanya hukum responsif. Jadi hukum yang dibuat sebenarnya berdasarkan nilai-nilai yang hidup. Norma agamanya bagaimana di sana? Norma kesusilaannya gimana? Norma kesopanannya bagaimana? Dan akhirnya norma hukum itu kita buat sehingga sinkron, Bapak. Kalau ini sudah sinkron, baru akan terbentuk namanya hukum yang responsif. Itu. Jadi pernah kita dengar ada tokoh ketika Bapak Ibu para pengabdi membuat satu kegiatan dan akhirnya kegiatan atau organisasi itu terbentuk, menghasilkan uang, uangnya dipegang oleh tokoh tertentu. Nah, padahal itu tokoh agama, Bapak Ibu. Nah, mungkin itu. Kita belum pernah menggali apakah norma agama di sana itu betul-betul dipahami, diselaraskan dalam hidup, atau hanya sebagai jargon, Bapak. Orang hukum tugasnya mendeteksi itu. Norma agama yang berkembang di lingkungan itu yang bagaimana? Norma kesusilaan yang berkembang di sana itu yang bagaimana? Norma kesopanan yang di sana itu bagaimana? Akhirnya baru kita konstruksikan dalam buatkan norma hukum agar jelas di sana. Bahwa hukum responsif itu nanti bisa terbentuk. Ini kita lakukan refinding untuk menemukan itu, namanya penemuan hukum. Sehingga apa? Bapak Ibu yang melakukan yang melibatkan Fakultas Hukum sudah tahu karakter hukum apa yang mesti dikonstruksikan untuk efektivitas dari PPM tersebut. Ini mungkin bagi teman-teman Fakultas Hukum yang dalam tanda petik sangat masih mengagung-agungkan normativisme itu harus lebih banyak belajar. Makanya Bapak Ibu yang nanti akan mengikut sertakan teman-teman di Fakultas Hukum dalam kegiatan pengabdian masyarakatnya dalam tanda petik agak memilih sebenarnya. Bagaimana kemampuannya dia untuk memberikan melakukan kegiatan itu terutama dalam ini membangun kesadaran hukum. Karena membangun kesadaran hukum itu harus dilakukan dengan penggalian hukum dulu, yaitu melakukan penemuan. Sehingga apa? Ketika terjadi kesadaran hukum, pengabdinya tahu hukumnya. Oh, bahwa di desa X ini atau wilayah X ini, bahwa karakter hukumnya norma-norma agama, kesusilaan, kesopanannya seperti ini. Masyarakat di sana sadar hukum. Pemerintah lokal itu akan sadar hukum. Dan pihak-pihak yang lain juga memiliki kesadaran hukum yang sama. Akibatnya apa, Bapak Ibu? Akibatnya ketika itu sudah mampu dilakukan, akhirnya hukum sebagai sarana preventif itu akan terbentuk. Ketika sarana hukum sebagai sarana preventif itu terbentuk,
akan kita bisa melakukan yang namanya sistem hukum di kegiatan PPM itu. Apa sistem hukum itu? Kita mampu orang-orangnya itu baik, seperti tadi Pak Sando bilang, legal structure-nya. Oh, tokoh masyarakatnya baik, karena tahu hukumnya. Ini sudah hukum nenek moyang kita, sudah gini-gini. Ketika kita menerabas ini akan dampaknya seperti ini. Aturan hukumnya kita buat dengan pas, karena sesuai dengan kebutuhan masyarakat di sana. Ya, hukum yang responsif. Ketika itu sudah terjadi, akhirnya apa? Legal culture terbentuk. Masyarakat yang terlibat dan para pihak yang terlibat menjadi sadar hukum. Jadi simpulan saya adalah memahami ilmu hukum tidak semata-mata sebagai ultimum remedium, tetapi juga sebagai pencegah terhadap munculnya masalah sosial baru terhadap dilaksanakannya PPM. Yang kedua, perubahan paradigma dalam penyelenggaraan PPM bahwa kegiatan PPM menempatkan ilmu hukum sebagai pembuka jalan untuk masuknya iptek di masyarakat, guna menjamin terjadinya keberlanjutan dan kesadaran hukum itu. Akhirnya, pada goal terakhirnya, terjadi kesepahaman semua pihak bahwa sistem hukum yang kita bangun mencapai tujuan 3 hal, memberikan kepastian, memberikan keadilan, dan memberikan kemanfaatan bagi masyarakat. Demikian, Bapak Ibu, permohonan saya, jika ada dalam penyampaian yang hal-hal yang kurang, tapi memang itu karena keterbatasan, dan memang kami upayakan untuk memberikan semacam nuansa yang berbeda dalam pendekatan memahami hukum. Terima kasih, Bu Eni. Terima kasih Pak Wiryawan. Om Santi. Terima kasih Pak Wiryawan. Ini benar-benar ilmu yang baru bagi kami ya. Dan kami sangat akhirnya tahu ya bahwa ternyata memang sebetulnya sudah tahu lama sih bahwa hukum ini memang sangat diperlukan Pak. Cuman tidak tahu detail yang seperti Bapak sampaikan tadi itu. Sehingga memang kita sebagai pengabdi harus membangun kesadaran hukum ya. Supaya kegiatan pelaksanaan pengabdian kita ini bisa optimal dan tidak akan muncul obat segala obat. Kalau ilmunya yang di Facebook itu ada core of the core, Pak. Kalau ini obat segala obat, jadi apa katanya ultimum remedium. Ya. Oke, ultimum remedium. Terima kasih Pak Wiryawan dan sudah disimpulkan juga karena waktunya sudah maghrib di Jawa, Pak. Ya. Jadi mohon maaf tidak ada pertanyaan, mungkin langsung ke Pak Sundani untuk memberi saran atau sepatah dua patah kata, janganlah, monggo Pak Sundani, beli Dani ya Pak Wiryawan katanya. Ya, beli Dani. Karena yang ditugasi nanti Pak Edi ya. Pak Edi jangan pergi dulu Pak Edi. Nanti Pak Edi. Pak Edi nanti nutup Bapak, Bapak memenjeri aja, pejangan ini. Ya. Jadi terima kasih Pak Agus, Pak Adi, dan Pak Wiryawan. Ini paling tidak mengingatkan kita, membuka mata hati kita pada sesuatu yang kita punya, tetapi kita tidak pernah gunakan. Ya kita perlu, tapi kita tidak pernah mau tahu. Akibatnya memang terlalu banyak kegiatan pengabdian masyarakat itu yang akhirnya perlu pemadam kebakaran. Tadi istilahnya Pak Wiryawan tadi. Nah, Pak Agus juga mengingatkan kita semua bahwa dari camp-nya aja 32 camp, nggak lebih dari 3 orang teman dosen yang menyadari kemudian membuat foto-foto dari camp-nya ataupun camp-camp yang dikunjunginya. Gitu. Nah, karena selalu berpikir bahwa kalau ingin lihat kinerja saya sudah silakan aja datang ke sana. Datang ke Bengkale, datang ke Lumavo, datang ke Singorjo gitu ya.
tapi orang tidak bisa dengan segera mengetahui bagaimana kinerja kita, bagaimana sejarah yang kita buat. Ya. Ternyata kesederhanaan itu ini mematikan ternyata. Begitu itu kita abaikan, mematikan ternyata. Mematikan itu tidak membuat kita meninggal, tetapi membuat banyak hal dari karya-karya kita itu menjadi mentah kembali. Seperti tadi ada pertanyaan, bagaimana kita mengungkapkan seni? Semua kehidupan ini memang seni gitu ya. Manusia itu punya seni sendiri-sendiri. Tapi selalu yang saya katakan bahwa kalau kita menampilkan jiwa seni kita dianggap feminin nanti gitu. Padahal ini penting gitu ya. Tadi Pak Agus saja begitu. Pak Agus tuh enggak pernah formal sekolah fotografi ya. Tapi karena eksploitasi ya, dieksplorasi kemampuannya itu yang kemudian digabungkan dengan rasa seninya menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat. Demikian juga Pak Adi, itu seni. Ya, berhadapan dengan manusia yang lain, berhadapan dengan pejabat-pejabat itu ada seninya sendiri. Yang itu istilah kerennya pakai strategi gitu. Ini seni gitu. Oleh karena itu, jangan malu mengungkapkan kemampuan bahwa kita juga seorang seniman. Dan hukum tadi juga demikian. Kita hampir semua ini abai dengan hukum. Tetapi begitu camp berjalan, di Timor tuh sudah ribut masalah hukum. Saya sudah ingatkan itu. Coba, kan ada teman-teman fakultas hukum, sosiolog, ada ahli hukum. Kenapa tidak dilibatkan? Setelah terjadi konflik sosial di wilayahnya, baru didatangkan. Ini kan sudah banyak terlambat. Nah ini, karena kita itu ya punya kesombongan sektoral gitu ya di bidang ilmu kita masing-masing. Ini yang kita harus leburkan. Oleh karena itu kebinekaan ini itu meliputi semua dari unsur kepakaran kita. Ya. Jadi dengan demikian menyimak dari 3 pembicara dan materinya ini sudah memberikan penyadaran kepada kita semua bahwa banyak hal yang masih terlewatkan dari kita sebagai produkmas ini. Sehingga kinerja kita itu ternyata belum maksimal. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Wiryawan, Pak Agus, dan Pak Adi yang sudah mengingatkan kita semua kepada apa yang kita abaikan selama ini. Ternyata menjadi kunci dari sebuah kesuksesan. Dan juga teman-teman yang hadir, ya dari Sabang sampai Merauke, sebagaimana biasanya, terima kasih banyak atas kehadirannya. Dan mudah-mudahan ini benar-benar bisa memberikan pemahaman yang kemudian kita sangat sadari dan kita lakukan sebelum kita melakukan pengabdian masyarakat. Baik, terima kasih Bu Heni. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Ternyata Pak Edison sudah keluar duluan. Hah? Oh, Pak Edison, Masih masih ada. Oke, Pak. Maaf. Saya menunggu instruksi. Tadi tak cari kan tidak ketemu Pak Edison gitu. Pak Edison supaya tidak menguap ilmu yang sudah kita tadi sudah dibuka. Mohon Pak Edison sekarang menutup acara. Terima kasih Pak dan maaf untuk semuanya. Silakan Pak Edison. Terima kasih Bu Enik. Ya, terima kasih. Kita patut bersyukur pada sore hari ini kita telah banyak belajar ya dari 3 narasumber yang ahli dalam bidangnya masing-masing. Seperti yang disampaikan oleh Pak Dhani tadi, ya kita belajar pada sore hari ini memang hidup ini adalah penuh dengan seni. Ya, jadi dari Pak Agus tadi ya, saya banyak belajar itu dan mudah-mudahan juga saya bisa berlanjut mempelajarinya walaupun nanti melalui tutorial dalam YouTube. Ya memang itu tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Agus, satu foto itu bisa bercerita 1000 kalimat atau 1000 kata lah istilahnya ya. Dan apalagi kalau fotonya cantik
Yang cantik semakin cantik ya kan. Iya, jadi orang akan tertarik untuk membacanya dalam arti melihatnya, belajarnya. Dan perlu juga rupanya diberikan selalu ada narasi walaupun satu kalimat 5W tambah H itu ya, supaya tidak lupa apa itu yang difotokan. Itu yang perlu saya pikir ya kita pelajari. Kemudian Pak Adi tadi seperti yang disampaikan Pak Dani juga, saya mengulang aja sebenarnya ini. Ya kita belajar ya bagaimana menjual program kita dari FUE masing-masing. Kita tadi sampaikan oleh Pak Adi, kita harus belajar sabar ya. Atau Pak Dani mengatakan itu adalah seni juga, menjumpai manusia-manusia di luar FUE itu adalah seni. Ya kan, jangan harus sabar duduk menunggu karena kita adalah mau menawarkan sesuatu yang mau dijual kan gitu ya. Namanya pembeli itu adalah raja. Tapi kalau sudah dibeli kita jadi rajanya gitu loh. Ya kita kita bisa ngatur di proyek kita kan, program kita. Jadi di sini jual profil itu saya pikir itu satu hal yang paling penting ya untuk kita pelajari. Nanti kalau teman-teman dari FUE yang lain bisa lebih dalam, bisa berkomunikasi terus dengan Pak Adi, saya pikir bagaimana supaya profil itu laku dijual gitu ya, sehingga kita bisa kerjasama dengan Pemda-Pemda. Kemarin kami waktu pertemuan di bidang 1, ini juga yang kami bahas salah satu adalah seringnya Pemda itu bikin program ke masyarakat tapi istilahnya hanya by project, dalam arti selesai project mereka tinggalkan, tidak mau tahu itu mau berhasil atau tidak untuk masyarakatnya, ada gunanya apa tidak. Kadang-kadang bangun SD yang tidak ada muridnya, yang nggak mau orang sekolah ke situ karena lokasinya tidak tepat dan lain sebagainya. Jadi hal-hal seperti inilah mungkin yang perlu kita flip mas, tindak lanjuti. Begitu kita bina kerjasama dengan Pemda itu, kita kalau boleh diserahin untuk keberlanjutannya, untuk maintenance-nya program itu supaya tetap berhasil gitu. Itu yang kami kemarin mendiskusikan itu ya. Yang terakhir saya pikir terima kasih juga kepada Pak Wayan ya, yang saya belajar hukum ini memang pening kepala saya tadi karena istilah-istilah itu saya belum pernah dapat ya, tapi pada sore hari ini saya dapat, terutama di kesimpulan tadi. Philip Mas ini perlu saya pikir ya, karena hukum itu katanya bisa sebagai pembuka jalan, jadi bukan sebagai ultimum remedium saja, tapi juga sebagai pencegah terjadinya masalah. Saya pikir itu benar sekali. Jadi ada semacam vaksin juga lah itu, ya kan? Yang pada hari-hari terakhir ini kita sering dengar. Jadi sebelum terjadi masalah kita divaksin dulu. Jadi seperti hukum ini pun begitu juga saya pikir ya. Jadi kita memahami bagaimana aturan-aturan supaya tidak terjadi masalah. Ya, jadi pencegahan itu lebih bagus daripada pengobatan. Saya pikir demikian. Terima kasih kepada Ibu Eni yang telah memandu kita pada sore hari ini ya, untuk bisa kita belajar di sekolah kita ini. Dan kita akan bertemu kembali pada minggu depan. Nanti siapa pembicaranya akan di-share ke grup kita, saya pikir ya. Dan pada hari ini kita tadi pada puncaknya diikuti oleh sekitar 50 partisipan. Saya pikir itu cukup bagus ya. Artinya sudah bertambah dari hari-hari biasa. Semoga ilmu itu bisa kita nalarkan untuk membangun nalar bangsa ini. Terima kasih, selamat sore, selamat istirahat, dan salam sehat untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih. Horas, nggak pakai horas. Horas. Horas.